Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aji Marsuki dari kelas TI 21C2 dengan NIM 312110564. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya dalam tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja pada nomor 1. Di sini terdapat jaringan dengan 4 router dan kabel menyilang, di mana di sini terdapat 4 PC dan juga 4 buah router. Di mana di setiap router menggunakan port serial dan juga port fiber optic. Jadi untuk pada settingan default pada Cisco itu belum ada serial dan juga fiber optic ya. Jadi kita menggunakan 261XM router ini. Awalnya itu seperti ini. Jadi kita membutuhkan port fiber optic dan juga membutuhkan port serial. Jadi caranya kita masuk ke physical, kita matikan dulu routernya, kemudian kita menggunakan port fiber optic dengan tipe NM1FE-FX. Kita tarik, kita klik and slide ke sini. Dan untuk serialnya kita menggunakan WIC2T. Kita seret ke sini. Lakukan semuanya pada setiap router yang sama seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita jangan lupa klik on. Setelah sudah klik on, nanti di sini kita setting di bagian configuration, kemudian ke serial 00. Di sini kita menyesuaikan pada soal yang diberikannya. Dengan serial 00 atau SE00 itu seperti ini, 10 10 21. Kita setting di sini sebagai contoh. Serial 00. Kita masukkan 10 10.2.1. Di sini kita mendapatkan subnet mask yang otomatis adalah kelas A ya, 2550000. Tapi di sini masalahnya nanti akan ada overlap kalau kita menggunakan subnet mask kelas A. Kita lihat saja langsung seperti ini. Serial 01 berarti ini 10 10 11. Ya, kita akan mendapatkan overlap seperti ini. Jadi solusinya adalah kita mengganti subnet mask ini dengan kelas C. Itu 255.255.255.0. Dan kita isi, kita coba lagi ya. Ke serial 01-nya 10 10.1.1. Nah, di sini kita otomatis mendapatkan subnet mask kelas C. Jangan lupa kita on kan. Kemudian untuk fast Ethernet 1.0-nya kita lihat di sini seperti soal 10 10 51. Jangan lupa kita klik on. Kemudian apalagi ini FA00, Ethernet 00. Itu 192.168.1.10. Jangan lupa di on kan. Kita lakukan konfigurasi seperti itu ya, sesuai dengan soal ya. Lakukan semuanya satu persatu, dimulai dari menambahkan port fiber optic dan port serial juga setiap routernya, dan melakukan konfigurasi IP-nya seperti ini, fast Ethernet 00, fast serial 00, serial 01, sesuai dengan yang diberikan pada soalnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menyeting bagian static routes atau networks next hop, di mana logikanya adalah ketika kita mencoba untuk
mengirim ping atau email ke PC ini, kita akan melewati IP yang berbeda, yaitu 192.168.1.1 menuju ke 192.168.1.10, di mana kita akan melewati fast Ethernet 1,0, yaitu IP 10.10.52. Caranya adalah kita menambahkan um, IP-nya ke dalam statik pada router, setiap router. Jadi seperti ini. Ini ibarat router yang AA ya. Saya akan mengkonfigurasi routingnya, network. Kita akan mengakses klien yang ini, BB, di mana di situ memiliki IP 192.168.2.110 ya, 0 jadinya. Masknya adalah mask subnetnya 255.255.255.0. Dan next hop, di sini next hop itu adalah jalur atau lompatan router yang akan kita lalui, di mana kita akan mensimulasikan PC AA mengirim data ke PC BB, di mana kita akan melewati router BB, di mana kita akan melewati serial 00, yaitu 10.10.1.2. Jadi di sini ketika kita akan menghubungi PC BB, kita perlu mengenalkan IP kita atau routing kita ke IP ini 10.10.1.2. Nah, lompatannya seperti ini. Ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini kan. Jadi kita perlu kenalan dulu sama yang ini. Kita tulis di sini next hopnya 10.10.1.2. Kita klik add. Nah, di sini kita udah bisa kenalan sama yang ini. Udah seperti ini ya jalurnya. Dan kita pengen ke sini, ke 192.168.4.10. Jadi kita rubah aja networknya di sini 4 sesuai dengan yang ada di sini. Subnetnya sama. Kemudian yang sini yang kita perhatikan adalah bagian next hopnya, dimana kita harus melihat jalurnya. Jalur yang kita lalui adalah FA10 untuk mengirim data ke sini PCDD. Jadi yang kita perlukan di sini adalah 10.10.52. Kalian harus memperhatikan di bagian sininya agar tidak salah. Oke, kita udah kenalan dari sini ke sini dan juga ke sini, yang sisanya adalah ke sini ya. Jadi kita akan menghubungi IP 192.168.3.10.3.0 ya. Jadi subnet masknya sama, masih sama. Dan next hopnya adalah di mana? Nah, tentu saja yang ini ya. 10.10.22. Oke. Oke, seperti ini ya. Lakukan settingan seperti ini, static routingnya ke semua router, ke setiap router. Jadi jangan salah ya. Di bagian sininya kita akan menghubungi 1682, kita melewati 12. Kita akan menghubungi 191.8.3 ini melewati 10.10.22. Kita mau menghubungi ke 192.168.4 ini, kita melompati FA10 10.10.52. Sama halnya yang sini, static. Sini. Kita akan menghubungi 192.168.1, kita melalui 10.10.1.1. Kita mau menghubungi 1683 ini, kita melalui FA10 10.10.61. Jadi kita lakukan seperti itu untuk setiap routernya, router. Kemudian untuk bagian PC-nya kita konfigurasikan statik. Ikuti saja pada soalnya, yaitu 192.168.1.1 untuk IP address-nya. Kemudian default gateway-nya ini FA00 192.168.1.10. Yang ini sama, sesuaiin aja dengan yang diberikan soalnya.
sama sesuai dengan yang diberikan soalnya. Sorry. 192.168.21 dengan default gateway 191.168.210. Ini juga sesuai dengan soal yang diberikan. Sama kan? Oke, IP address-nya ini, default gateway-nya ini. Oke, semuanya kalau udah semuanya, ini juga contoh aja ya. Kita coba tes ping. Command prompt. Oh, nggak bisa di-clear. Lupa. Yang pertama kita coba ipconfig. Sini kita punya konfigurasi ini ya, informasinya 192.168.111 adalah IP ini. Dan kita akan mencoba ping ke sini dulu, coba ke routernya 192.168.1.10. Ya, di sini udah reply. Sebaiknya kita melakukan ping sesuai dengan urutan jalur aja ya, biar tidak ada kesalahan. Dan setelah ini kita akan mencoba ping ke PCBB, yaitu 192. Alamat IP-nya adalah ping 192.168.2.1. Ya, di sini udah reply juga. Artinya udah terhubung. Kita coba ping lagi ke PC ini. 192.168.4.1. Ya, di sini juga sudah reply. Dan kita coba ke PC CC atau PC yang ini. Ping 192.168.3.1. Di sini juga udah reply. Oke, kita coba dengan email ya. Ini kita coba ping ke sini. Sudah sukses. Coba ke sini. Ini juga sudah sukses. Ini, oh sorry. Mouse saya double klik ya. Nah, udah sukses juga. Kita coba ping ke router. Ya udah sukses. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada interkoneksi antara 3 network, di mana terdapat 3 klien dan 3 server dengan 3 switch dan 1 router. Yang perlu kita lakukan pertama adalah men-setting router itu sendiri ya. Sebelumnya pada bagian fisikalnya tuh kita perlu yang namanya port Ethernet. Karena pada defaultnya seperti ini ya, 18 router 1841. Defaultnya itu seperti ini, physical dari router 1841. Yang perlu kita tambahkan adalah port Ethernet. Kita perlu matikan dulu, kemudian kita pasang ke sini. Kemudian kita jangan lupa untuk menyalakan kembali. Oke, di sini sedang booting ya. Kita tunggu. Oke, selesai booting. Oke, kita lakukan konfigurasi di bagian Ethernet ini, fase Ethernet 00, 01, dan Ethernet 000. Kita sesuaikan dengan yang ada di soalnya saja. Oke, kita setting bagian routernya. Untuk bagian fase Ethernet 00, saya menggunakan IP address 192.168.2.10. Dan untuk fase Ethernet 01 ini, saya menggunakan IP 192.168.3.10. Dan untuk Ethernet 00-nya saya menggunakan IP 192.168.1.10.
Kemudian kita perlu yang namanya setting bagian servernya. Kita aktifkan HTTP-nya. Kemudian saya menggunakan IP configuration 192.168.1.1 dengan default gateway 192.168.1.10 dan DNS servernya saya menggunakan 192.168.1.1. Dan untuk bagian servisnya tadi sudah jelaskan HTTP-nya harus di-on-kan dan saya menggunakan DHCP biar konfigurasi kliennya langsung aja. Ini kita on-kan. Kemudian di bagian DNS saya menambahkan beberapa address dan DNS pada server tetangga ya. Di sini ada DNS check.com itu dengan IP 192.168.1.1 di mana itu adalah milik server itu sendiri. Kemudian mengkoneksikan dengan DNS ilkomupi dengan IP address 192.168.3.1 dan juga kita perlu mengkoneksikan juga dengan network atau server dari punya pedicallmovie.com. Caranya kita tinggal tulis di sini contoh.com. Kemudian addressnya menggunakan IP server yang ada di sini 92.168.2.1. Kemudian di add, kemudian save. Jadi yang contoh hanyalah contoh ya. Jadi sebelumnya kita perlu mengkonfigurasi bagian ini setiap servernya. IP address, default gateway, DNS server. Kemudian kedua adalah men-setting HTTP, DHCP, kemudian bagian DNS. Kita harus mendaftarkan tiga DNS servernya setiap server dari yang mau kita koneksikan ya. Lakukan pada setiap server hal yang sama. Setelah itu kita men-setting untuk bagian PC client, IP configuration-nya adalah DHCP. Jadi kita tinggal klik DHCP akan merequest IP address secara otomatis dengan DNS server sesuai pada server yang terhubung. Ini melakukan yang sama. DHCP dia akan merequest secara IP address secara otomatis. Oke, udah sukses semua. Mari kita tes dengan ping dulu. Kita akan mencoba ping ke server. Ini udah reply ya. Saya coba ping juga ke server tetangga. Oh, sorry. Ping 2.1. Ini juga udah reply ya. Dan saya mau coba client ke web browser. Saya mau mengakses chat.com. Ya, hello. Ini adalah chat.com. Oke, jadi kita udah bisa mengakses ke server ini. Saya mau coba mengakses ke server pendilkomupi. pendilkomupi.com. Oke, ini juga sudah connect ya, koneksinya ke server sebelah. Dan saya mau coba ke
Ilkomupi. Ya, ini udah langsung connect. Saya mau coba dari workstation net 3-nya, mau mengakses cek.com. Cek.com. Oke, di sini udah oke. Saya coba mau akses ilkomupi.com. ilkomupi.com. Udah connect semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk Pak dosen untuk waktunya dan untuk menonton video ini. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.